Sebetulnya kisah Al-Quran itu kan kisah Adam sampai Ahmad. Bahkan kisah Ahmadnya sendiri kan diceritakan di Quran. Karena yang nerima. Saya canda ke mereka. Di Quran yang akan datang ada Abah Setu tuh di situ. Bisa ditangkap. Iya, karena Abah Setu yang menerima hari ini. Hari ini kan tadi pada saat Nabi ini menerima kisah dari Nabi sebelumnya. Nabi ini menerima kisah. Padahal semuanya nggak ada yang dapat SK dari Allah itu. Jadi dari mana datangnya? Jadi pada saat datang, kalau dulu disebut wahyu. Kalau sekarang adalah boleh kalam ilhami, boleh wangsit, boleh sesuatu yang tiba-tiba bicara kuat di dalam. Dan ternyata Mas Hendra, kisah Nabi Muhammad menerima wahyu katanya bergetar, bergontang dan lain seperti lonceng. Sama Ka'bah. Pada saat dia ingin bicara, sampaikan. Cuma kalau sekarang abang aku Nabi kan. Iya, tangkap polisi. Tangkap polisi. Padahal siapapun orang yang menerima wangsit, kemudian menyampaikan untuk dirinya, itu Nabi. Tapi pada saat ada pengikutnya disebut Rasul. Semua mursyid toriko itu udah ajaran semua mursyid toriko semuanya gitu sih. Cuman kan kalau kayak gitu tuh di publik, yang berani publik cuma Abah Setu aja. Tadi karena dia masih ada dirinya. Iya. Masih takut mati. Gila sih Abah. Masih takut kehilangan murid. Masih takut kehilangan income. Kalau Abah Setu nggak ada takutnya. Iya. Orang channel YouTube-nya aja nggak dikasih iklan midroll. Mas Hendra nyangka mungkin netizen ngaji Rasul kira Abah ini udah income-nya banyak, jualan-jualan, mobilnya keren, dapat dari YouTube. Enggak. Iya betul. Nggak ada masuk iklan. Jangankan iklan kata Abah, orang ceramah kemana-mana pun saya ongkos sendiri, hotel sendiri, ceramah. Betul, karena saya itu tugas saya menyampaikan. Saya bilang tadi, orang tuh nggak percaya saya bercanda. Saya itu sebenarnya Mas Hendra, saya kemarin di Kalimantan. Sebetulnya angin itu bicara ke saya bilang tadi, saya itu bukan sis. Nuh. Mungkin orang berkata kalau Abah Setu itu lebih hebat dari Nuh. Lebih hebat dari sis. Lebih hebat dari Ibrahim. Lebih hebat dari, maaf ya ini ya dalam tanda kutip ya. Karena mereka masih ada dirinya. Begitu Nuh dia suruh lapa. Abah Setu tidak. Bahkan saya sering pernah mengatakan, karena saya Muhammad. Saya rahmatan lil alamin. Betul Mas Hendra. Saya itu kenapa? Mungkin maka kemarin tadi malam siapa Abu yang ngobrol. Kalau BMKG itu tahu kerja saya. Saya ngobrol tuh malam tuh banyak pejabat-pejabat di Kalimantan itu. Kalau BMKG tahu kerja saya, dia terusnya gaji saya. Kalau dunia itu tahu kerja saya, bagaimana saya keliling tiap gunung-gunung itu. Selalu saya damaikan, elus tolong ya. Kata angin, Abah Setu saya mau niup. Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi faktanya begitu. Saya bilang saya bukan sis, jangan kamu tiup kampung itu selama saya masih ada. Datang lagi air, saya bukan Nuh. Nuh aja masih kalah sama saya. Nuh masih nyuruh air, saya tidak mau. Terus begitu. Karena saya Muhammad. Maka Muhammad tidak membutuhkan uang kamu. Muhammad hanya untuk datang kepadamu dengan cinta. Baligu anni walau satu ayat pun tidak boleh saya sembunyikan, apalagi dikaitkan rupiah. Maka Abah Setu kemanapun pergi, ke negara manapun pergi, tak membutuhkan uang kalian. Karena tujuan saya adalah memberikan sebagaimana diperintahkan, sampaikan. Maka inilah periode sampai 2045 ini ditutup. Cuma orang nggak percaya ada Muhammad kan tadi. Muhammad itu akan lahir. Sebenarnya Mas Hendra, ada istilah Adam sampai pada Muhammad itu. Hari ini pun ada Mas Hendra. Tadi orang-orang yang memberikan pencerahan itu mereka sudah bagus-bagus ya. Maka si Fulan itu kalau menurut saya si Anu, saya tuh tahu siapa yang bicara. Saya tidak mau menyebutkan nama ya. Itu mereka ada yang sebagai Musa, ada yang sebagai Isa, ada yang sebagai, tapi Muhammadnya di Setu. Maka dia tidak membutuhkan penghargaan, dia tidak membutuhkan penghormatan. Bahkan channel YouTube aja nggak pakai iklan. Karena dia ditugaskan hanya untuk mencintai, menyatukan. Itulah. Tetapi di masa itu maka akan terjadilah gejolak dunia ini. Tapi tadi saya provokasi. Ini harus dikasih iklan. Nggak bagus orang belajar, nggak ada pertukarannya. Masa iya nonton YouTube gratis saja? Iya. Waduh. Minimal buat mereka lah. Iya. Gitu kan, semua gitu.
Kacau ini. Jadi memang inilah kenyataan yang harus dipahami bahwa itulah kenapa kata mereka bahwa Nabi dan Rasul 124.000. Cuma kan mereka itu nggak ngerti. Benci dengan siapa? Sabdo Palon, orang Nabi Sis. Ya benci dengan Buddha Gotama, Nabi Zulkifli. Kadang-kadang orang kita ini benci sesuatu tapi nggak ngerti yang dia benci. Ikut-ikutan saja. Ya, seperti hari ini tentang sisa kubur kata siapa? Katanya semuanya. Katanya. Agama itu kalau sudah katanya orang beres sudah. Maka Abah hari ini membukakan semua tentang haji, tentang zakat, tentang saum, tentang apa. Mari kembali kepada tujuan awal dari penciptaan manusia. Tadi semua. Bukan sebuah rekayasa adalah karena sekarang ini kan sudah jadi politik dan ekonomi. Ya contoh kayak sidang isbat itu kan betul dah. Saya dukung tuh profesor yang ngomong itu. Ini proyek. Ya benar proyek. Proyek betul. Kalau nggak proyek ngapain? Maka kata saya sebetulnya nggak usah repot-repot. Satu Ramadan itu lihat-lihat bulan. Wong komet Hale aja 100 tahun akan datang udah ketahuan detik sampai menitnya kok. Masa tentukan satu Syawal aja bingung. Satu Ramadan bingung. Dan kayaknya Tuhan itu apa sih Tuhan itu Mas Hendra? Apa marah Tuhan kalau beda sehari? Coba ini ya Allah ya Karim. Ini itulah. Pokoknya kalau udah tahu proyek gitu ya, yang proyek tambang lah, yang proyek MBG lah, ya, isbat lah, semuanya jadi proyek deh. Nah ini ya termasuk MBG ini yang harus kita juga sadarkan. Kan yang saya khawatir tentang MBG ini ke depan adalah karena tetap bagaimanapun. Jadi ini sekarang ini kalau istilah dunia ini kan sekarang api yang akan datang Mas. Tapi makna api itu banyak. Bisa api beneran api dengan tadi kebakaran, bisa juga kemarahan api itu. Kan api, kan nafsu amaroh itu semua. Maka yang saya khawatirkan adalah karena ini sekarang ini sedang berlomba nih. Israel ini. Ada Israel dalam wujud Trump kan gitu. Ya iya. Ada Israel nanti dalam wujud rudal. Ada Israel itu sekarang berseliweran tadi semua. Ada Israel berwujud COVID. COVID, betul. Nah, yang saya khawatirkan karena dunia ini seperti ini kenapa? Karena terjadi ekses suplai manusia. 8 miliar ini Mas Hendra. Ini mau nggak mau, ini kan global warming sekarang. Sekarang tiap hari mencair nih kutub utara. Benua Antartika tiap hari. Maka lihat, banjir rob kemarin udah sampai ke dekat Monas. Tadi semua. Dan kemarin saya ngobrol di IKN di sana. Sebenarnya sekarang ini mereka sudah melihat kenapa harus pindah ke IKN. Jakarta udah mau tenggelam. Ya sekarang kan tadi semua. Nah inilah bahwa silakan mau versi mana oleh mereka. Lewat penyakit, maka kenapa? Obat palsu diciptakan. Untuk manusia keranjingan, ketagihan akhirnya mati gara-gara obat. Atau COVID, diciptakan virus-virus supaya berkurang. Atau diciptakan percepatan dengan perang. Karena kalau tidak, manusia harus dikurangi 3 miliar. Karena untuk menseimbangkan kembali adalah udara di sini, bagaimana kecukupan oksigen. Pertumbuhan percepatan manusia dengan penebangan pohon ini berjalan deret ukur, bukan deret hitung lagi. Coba lihat. Sumatera, ditebangin pohon. Kemarin juga di Kalimantan saya lihat. Padahal kalau mereka mengerti, sebetulnya kita mempercepat. Jadi kayak saya melihat 9 pintu kehancuran bumi ini. 1 adalah ekses karbon dioksida melebihi dan kekurangan oksigen. Manusia akan mati dengan penyakit pernapasan. Atau bagaimana manusia diciptakan penyakit pernapasan dengan berkurangnya kadar oksigen. Ketiga, atau diciptakan adalah merupakan virus yang menyerang pernapasan. 4, akan diciptakan perang semacam ini, nggak usah pakai pernapasan, yang penting langsung aja Israelnya kirim berupa F-16, gitu kan, jeldur gitu kan dari semua, itu lebih cepat lagi kan dari semua. Atau yang kelima saya menyaksikan mereka menciptakan bom-bom juga akan menggerakkan tanah supaya longsor atau juga. Maaf, ini bukan menakut-nakut. Sorry Pak.
Yang terakhir itu, statement terakhir Iya. itu kemarin aku waktu diskusi sama beberapa teman-teman yang dia meyakini tentang konspirasi elit global itu, ternyata bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera itu udah tertulis, udah tertulis. Tsunami udah tertulis semuanya. Bom hidrogen sebetulnya. Bahkan itulah kata Abah juga. Jadi kata Abah juga banyak pintu Ijroil untuk mengurangi jumlah manusia. Karena tetap hari ini dengan sudah global warming mencair tidak bisa ditunda dan pernah terjadi 100.000 tahun yang lalu bahwa bumi ini adalah pernah 300 meter laut itu di atas. Kemudian turun menjadi pulau kan tadi semua. Dan itu akan berulang. Tadi semua. Jadi silakan mana yang duluan. Apakah si Kim Jong Un dulu melemparkan nuklir selesai juga. Ataukah Kim Jong Un tidak melemparkan nuklir, terjadi adalah karbon dioksida melebihi batas sehingga manusia tidak mampu bernapas tadi semua. Maka hari ini manusia banyak bengek. Karena udaranya terlalu, kadar nitrogennya terlalu tinggi. CO3 dan Fe, buangan-buangan gas industri, rumah kaca, kan sudah jadi racun sekarang ini semua. Jadi kemanapun lari Mas Hendra, saya melihat hari ini itu adalah sudah puncak dari semua pintu. Berkurangnya oksigen juga akan mengurangi manusia. Tadi semua. Karena terus akan terjadi. Karena kita ini berada hanya sepertiga saja daratan ini. Sementara 2/3-nya lautan. Cadangannya es. Artinya kembali lagi. Bumi ini akan kembali kepada sebetulnya hanya air saja yang ada. Itu satu generasi. Tetapi kembali tidak ada. Akan terus berulang tadi semua. Jadi betul ada konspirasi. Itu siapa yang calon gubernur DKI itu? Dharma Pongrekon. Itu betul, Pak? Dia itu betul. Karena dia ahli analisa. Dan dia bicarakan dari jauh. Kan sekarang faktanya sudah kelihatan. Semuanya. Iya, detail. Bahkan nanti akan ada penghilangan hak milik. Mau rumah, mau tanah, mau kendaraan, pajak semua bakal dinaikkan. Itu kuncinya digital. Kenapa kita dipaksa oleh dunia digital? Digitalisasi itu. Itulah. Ada grid design. Tapi intinya adalah bagaimana bahwa kehidupan ini ada sekelompok manusia yang ingin menguasai mayoritas manusia. Nah, intinya itu. Sekarang gini, andai kata ini, elit-elit global itu dianggap sebagai aktualisasi atau perwujudan dari sosok Dajjal. Terus hakikat dari Isa yang turun itu apa, Bang? Itu. Kalau Isanya kembali kepada sosok dari semua, ya kan sebenarnya kalau orang ngerti bahwa kehidupan ini reinkarnasi, kata Jeffrey Epstein kemarin itu adalah Samiri sebetulnya. Oke. Hanya ganti casing terus. Siapa kalau di Mesir itu Inanuki siapa? Yang film mumi itu yang bangkit lagi itu. Inanuki siapa? Anunnaki. Itu casing akan terus berganti. Maka kata Abah, enggak, Isanya tuh siapa? Gibran tuh siapa? Nabinya kemarin udah. Nah inilah Abah sedang mengajak. Nah setahun ini ingin mengajak melahirkan Isa. Adalah ruhamau bainahum, merasa cinta di dada. Bukan sosok. Tadi. Maka tadi tidak mungkin akan ada lahir Isa. Kecuali adalah dibangun tauhidnya dulu. Tadi. Rasa cinta pada kehidupan. Maka itulah kenapa Mas Hendra. Sebenarnya kalau orang itu kembali back to Al-Quran. Walaupun kata Mas Hendra, Abah aja masih ngambil-ngambil dari orang Arab. Gitu kan. Saya senang dengan bahasa. Tadi. Karena di negara kita ini kan kalau nggak lari ke situ dulu nggak bisa. Betul. Gerbangnya harus dari sana. Tapi barusan tadi saya ngomong apa tadi itu ya. Dan di Al-Quran sendiri kalau dipahami. Kenapa Ayub harus bebas penyakit kulit dari Muharram? Karena Isa nggak akan lahir selama Sendra masih penyakit kulit. Oh, saya benci Hindu, saya benci Buddha. Nggak mungkin Isa lahir. Berarti itu bentuk penyakit kulitnya itu tadi. Nah, tadi. Maka kenapa di surat Al-Imran juga Isa berkata,
kamu carilah guru yang pertama bisa membebaskan penyakit kulit. Hmm. Penyakit kulit itu kan gatelan. Lihat orang beda cara sholat, kafir. Abah saya tuh sesat. Itu penyakit kulit tuh. Tadi semua. Itu penyakit kulit sebetulnya. Jadi maka manusia harus mengerti. Maka kenapa dalam Al-Quran itu hampir 90% perumpamaan. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Cuma sekarang manusia itu nggak ngerti. Maaf kali teman-teman Wahabi mengatakan, di mana Allah? Ma Allah di langit gitu. Padahal kita tuh harus ngerti. Dulu yang pertama hadis itu ada, siapa yang ngomong Allah di langit itu? Si Juwairiyah. Yang pagi masuk Islam, siang ditanya, "Hei Juwairiyah, di mana Allah?" Fis sama, dipakai dalil hari ini. Allah itu di langit. Coba. Iya, Wahabi kan gitu. Ya gitu. Itulah tadi kalau beragama, maka hari ini pun katanya kalau bisa nggak usah pakai sikat gigi, pakai susur. Kalau bisa cebok itu pakai batu juru 3. Tadi semua. Maka tadi yang nggak ada di sana tisu nggak boleh, karena zaman Nabi nggak ada. Nggak ada air ya, pakai batu. Itulah. Inilah ya yang harus kita. Sebetulnya kalau kita paham kenapa semua Nabi itu bebas di Muharram. Karena tadi untuk melahirkan Isa. Tidak akan ada ruhamau bainahum, Mas Hendra. Kalau kita secara penyakit kulit, saya benci pada Hindu, saya benci pada Buddha, saya benci pada ini. Padahal Tuhan secara tauhid mengajarkan harusnya suhudul kasroh firwahdah. Lihatlah Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Pasti Isa lahir.